dengan orang tua fiha di dalam batu yang pecah tadi. Alaihi mitra'atun minas sya'ri. Orang tua ini seakan-akan memakai baju kubah, seakan-akan memakai baju jubah karena teramat panjangnya rambutnya sampai membentuk jubah menutupi seluruh badannya. Wa baina yadayhi, dan di antara depannya kedua tangannya muqazatun, tongkat. Wa biyadi, dan di sebelah tangan lainnya inabun, anggur. Bayangkan. Wa huwa qaimun yusalli, dan orang tua ini syekh ini di atas batu ya, gunung, puncak gunung tinggi, batu mutiara terbelah, ada syekh di depannya tongkat, di sebelah kanannya anggur. Dia sedang sholat, sholat. Akhirnya Nabi Isa fata'ajjaba, tambah heran, tambah takjub. Nabi Isa alaihi salam faqala ya syekhu, wahai orang tua, ma hadza alladhi ara, apa ini yang aku lihat, anugerah apa ini yang aku lihat wahai syekh? Qala, menjawab syekh, ma rizki, ini adalah rizki, anugerahku, rizkiku, fi kulli yaumin, di setiap hari. Bayangkan ada makhluk Allah di atas gunung paling tinggi, puncak gunung, bahkan di dalam batu mutiara ada hamba Allah yang sedang sholat. Faqala, bertanya Nabi Isa lahu terhadap syekh tadi, mundu kam sanatan tak butuh di hadi sokhro, awit kapan engkau beribadah, sejak kapan engkau beribadah menyembah Allah di dalam batu ini wahai syekh? Faqala, menjawab sang syekh tadi, mundu arba'imi'ati sanatin, sejak zaman 400 tahun yang lalu. Halo, sudah 400 tahun ibadah di dalam batu. Fata'ajjab, Nabi Isa tambah takjub lagi. Faqala Isa, ya ilahi, akhalaqta khalqan afdal min hada. Wahai Rabb, apakah engkau menjadikan makhluk yang lebih mulia, yang lebih utama daripada hamba ini, daripada syekh ini yang sudah ibadah selama 400 tahun di dalam batu, di pucuk gunung, di dalam batu mutiara? Apakah ada makhlukmu yang lebih utama daripada syekh ini yang telah beribadah selama 400 tahun di dalam batu mutiara? Pertanyaan Nabi Isa. Akhirnya apa yang terjadi? Fa'auhallahu ta'ala ilaih, maka Allah memberikan wahyu terhadap Nabi Isa. Ada Isa, siapa? Lau ana rajulan min ummati Muhammadin adraka syahra Sya'ban fasalla lailatan nisfi salatal bara'ah. Ada Nabi Isa, seandainya seseorang dari umat Muhammad menemukan bulan Sya'ban, fasalla lailatan nisfi, maka dia mau sholat di dalam malam nisfu Sya'ban, sholat bara'ah, sholat apa saja silahkan. Yang biasa sholat tahajud, taubah, hajat, silahkan. Muliakan malam nisfu Sya'ban. Dia memuliakan malam nisfu Sya'ban dari umat Muhammad ini. Lagi ya afdalu indi min ibadati abdi hada arba'umi'ati sanatin. Yakin yakti lebih baik, lebih utama seseorang dari umat Muhammad yang memuliakan sholat di malam nisfu Sya'ban, beribadah kepada Allah, daripada hamba ini, syekh ini yang telah menyembahku selama 400 tahun. Allahu Akbar. Maka umat Muhammad itu umat terbaik. Kira-kira pengen ketemu nisfu Sya'ban gak nih? Mulai dari menit pertama Sya'ban menjelang malam nisfu Sya'ban, yuk kita muliakan apalagi nanti di malam nisfu Sya'ban. Nabi pernah menganjurkan doa bersama. Nabi pernah, ya, hadisnya Bukhari Muslim, tidak ada satu kaum dia kumpul dalam satu majlis, dia berzikir, dia bertadarus, dia berdoa kepada Allah, selain dikepung para malaikat, Allah turunkan rahmat ridhonya. Bahkan Allah pamerkan tuh, hambaku
sedang berkumpul menyebut namaku, meminta kepada mau apa saja kita pakai hadisnya umum. Sahih memuliakan malam nisfu Sya'ban. Paham? Subhanallah. Ya, mudah-mudahan kita bertemu dengan malam nisfu Sya'ban. Ada lanjutannya lagi, ya laitani kuntu min ummati Muhammadin, kuntu min ummati Muhammad. Aduh Rob, aduh kepengin aku menjadi bagian umat Muhammad. Aku pengen jadi bagian umat Muhammad. Nabi Isa pengen jadi umatmu Muhammad. Gara-gara malam nisfu Sya'ban diijabah oleh Allah. Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit. Nanti akhir zaman akan turun lagi mengikuti syariat Nabi kita, berjuang bersama Imam Mahdi menegakkan Islam, membunuh Dajjal. Subhanallah, ini hebatnya umatmu Muhammad. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah hidupkan dalam murah rezeki, taat istiqomah. Yuk kita muliakan Sya'ban sehingga kita hidup dalam taat istiqomah. Satu saat nanti pun kembali dalam keadaan husnul khatimah, iman Islam, dapatkan ampunan, rahmat, ridho Allah subhanahu wa ta'ala, ridho merdeka dalam surganya yang terindah. Amin amin ya rabbal alamin. Tentunya banyak kesalahan kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, hatta Yasin Habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala ummata Muhammadin ala sairil umam fi syahril Rajab wa Sya'bana Ramadanal kiram. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu ashru amsalha. Wa qala aidan kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fadlu Sya'bana ala sya'iris syuhuri
kafadli ala sairil anbiya wa fadlu Ramadan ala sairil syuhuri kafadlillahi ta'ala an ibadihi al-hadith hadratal muhtaramin wal mukarramin. Segenap para alim, para ulama, para kiai, para asatidz, tokoh masyarakat, guru kita bersama ada Al-Ustadz Nasar yang kita hormati, Al-Ustadz Haji Rojali yang kita hormati, Sahibul Bait, Sahibul Musibah, Bapak Iskandar ya, beserta ibu keluarga besarnya yang kita hormati, guru kita bersama Al-Ustadz Asep Irama ya, Asep Mudrika, juga ada Ustadz Saifullah, guru kita bersama yang kita hormati Al-Ustadz Taufik Hidayat, yang kita hormati tokoh masyarakat kita Bapak RT Marjuki, yang kita hormati Bapak Ustadz Agus Gunawan SPD, yang kita hormati Bapak Ustadz Nur Qasim SPD juga selaku RW kita. Tak lupa ada guru kita Bapak Ustadz Darori, Bapak Haji Abdullah, Bapak Haji Amir Asnawi, yang kita hormati pula Bapak RT Sinan Suhernan selaku DKM Musolah Raudatul Jannah. Tak lupa ada Bang Karim, Bapak Haji Marali bersama rombongan dari Masjid Nurul Huda, segenap Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang hadir pada malam takziah ini, walaupun tidak kami rangkai satu persatu namanya, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat, takdim, cinta dan kerinduan kami yang insya Allah semuanya dalam rahmat ampunan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya yang pertama, tiada kata yang pantas untuk kita ucapkan, tiada kata yang terindah selain kita bersimpuh sejenak di tempat yang sangat mulia ini. Kita tata niat kita, kita bulatkan niat kita, kita ikrarkan kalimat syukur alhamdulillahi rabbil alamin, yakin atas limpahan rahmat, nikmat, hidayah dari Allah. Inilah merupakan pelestarian daripada qada dan qadarnya Allah. Malam hari ini Allah hadirkan kita bersama dalam rangka takziah di malam yang kelima, sekaligus talabul ilmi silaturahmi, yang mudah-mudahan hadirnya malam kita hari ini insyaallah akan menjadi satu sebab abadi. Nanti Allah akan hadirkan, Allah akan kumpulkan kita bersama lagi jadi satu keluarga besar yang Allah tempatkan dalam surganya yang terindah. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada manusia yang paling indah, manusia yang paling agung, pembawa risalah, pemimpin negeri dunia akhirat, yang punya syafaatul uzma, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in hingga kita umumnya umatnya, khususnya yang hadir pada malam hari ini. Insyaallah satu saat nanti pun dengan ridho izin Allah bisa berangkat ke Mekah Madinah, ziarah ke makam Rasul, baik melalui haji maupun umrahnya. Amin. Impian, harapan, doa kita tidak berjumpa di dunia ini, mudah-mudahan kita benar-benar akan berjumpa beliau, diakui sebagai umat beliau, mendapatkan pertolongan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Mudah-mudahan akan bisa satu lantai, satu atap bersama beliau di surganya Allah.
بقولنا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Mudah-mudahan Allah ijabah, Allah kabul. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu akbar. Yes, tentunya tidak bermaksud menggurui apalagi mengajari, tidak. Yuk kita sharing bersama. Ini acaranya takziah sekaligus biasanya rutinan malam Rabu di Masjid Nurul Huda Gangseng. Tadi sempat WA, ternyata dibawa ke takziah, ya udah ngaji di takziah saja. Tentunya yang paling bagus, subhanallah, kita doakan beliau almarhum Abdul Jailani bin Iskandar, insyaallah sudah terima, Allah sudah terima iman Islamnya, Allah sudah ampuni segala dosa-dosanya, Allah terima kebaikannya, Allah jadikan alam kuburnya taman daripada taman surganya Allah. Mudah-mudahan beliau almarhum Abdul Zailani bin Iskandar Allah tetapkan satu saat pun menjadi salah satu penghuni surganya yang terindah, juga semua ahli kubur kita. Dan mudah-mudahan yang ditinggalkan, terutama Bapak Iskandar beserta ibu keluarga besarnya, insya Allah tambah sabar, tambah tawakalnya kepada Allah. Mudah-mudahan yang hadir bisa mengambil ibarat, mengambil pepeling bahwa satu saat pun kita akan seperti beliau almarhum. Kita doakan mudah-mudahan di alam kuburnya senantiasa mendapatkan rahmat ridhonya Allah. Wa ala kulli niyatin shalihah la haqqatina bina wa syafina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahli bait kiram, khususan ila ruki Abdul Zailani bin Iskandar, wa khususan ila rawaqi hadal bait, wa khususan ila rawaqi hadal jama'ah, khususan ila rawaqi hadal qaryah, khususan ila jami'il kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Ghafarallahu lakumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya muslimin. Amin. Lanjut. Jamaah yang dirahmati Allah, ternyata secara maknawi di dunia ini gak ada yang pasti, serta masih kemungkinan. Jadi di dunia ini gak ada yang pasti kecuali satu, yaitu kematian. Karena Allah telah memberitahu, Allah telah ngasih bocoran dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Betul? Presiden mati, raja-raja mati, wali kota mati, Pak Camat mati, Pak Lurah mati, Pak RW mati, Pak RT mati, jamaah mati, ustadznya belakangan. Kalau duluan nanti siapa yang doain? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Siapapun dia, makhluk yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Betul? Ada yang kagak mau mati ini? Wih, Ustaz, saya mah masih muda. Belum tentu. Itu almarhum Abdul Zailani umurnya berapa, Pak? 24. Lagi gagah-gagahnya. Subhanallah.
mati kak pandang bulu, betul? Tua muda mati, orang lagi sehat mati, apalagi lagi sakit ya. Yang tua bengek batuk orang mati, yang muda waras mati, betul? Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal kematian sudah datang, tidak bisa diundurkan atau dimajukan. Ntar undurin, besok sebulan lagi, biar aku istiqomah ngaji setiap malam Rabu atau malam Jumat. Oh no way, enggak. Kalau kemarin 5 hari harus mati, betul? Walau kuntum fi burujin musyayyada, walaupun bersembunyi di benteng yang kuat sekalipun, mati tetap akan menemui kita. Jadi sesuatu yang di dunia ini yang pasti adalah mati. Silahkan, tadi kata Ustaz Asep ya, yang mau duluan silahkan ya, atau yang mau belakangan ya, anternya agak apa-apa. Subhanallah. Halo, yuk kita renungkan, kita masukkan ke dalam hati kita yang terdalam. Seandainya sebulan, seminggu, 5 hari, 2 jam yang lalu, kita yang dimasihkan, kita yang masuk ke ruang kubur, ke ruang lahat, kira-kira siap apa belum nih? Wih, siap apa belum? Bang Karim, belum katanya. Subhanallah. Qala ahlul hukama man arada ar-rahata fi sakarati mautihi fahtarimu hadhihi syuhur kulli ay syahru Sya'ban. Barang siapa ingin menghendaki nikmat syahdu, enak dalam sakaratul mautnya, selamat dari godaan setan, selamat dari lapar dan haus yang teramat sangat, maka muliakanlah ini bulan. Bulan apa? Bulan Sya'ban. Dengan apa? Banyak beristighfar, bertaubat kepada Allah, banyak bertasbih, banyak membaca Al-Quran, banyak berbuat kebaikan, dan banyak membaca sholawat. Dan ternyata turunnya surat Al-Ahzab ayat berapa? Ayat berapa Al-Ahzab? 56, yang berbunyi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai, sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Nabi dan berilah penghormatan kepada Nabi sebenar-benar penghormatan. Jadi banyakin baca sholawat. Ternyata turunnya ayat innallaha wa malaikatahu ini di bulan Sya'ban. Halo. An Anas bin Malik radhiyallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Lanjut ya, harus menit. Innallaha khalaqa bahran min nur tahta al-'arsy, thumma khalaqa malakan lahu janahani ahaduma bil masrib wal akhiratu bil maghrib ila akhiril hadits. Dari Anas bin Malik, sesungguhnya
Kanjeng Nabi berkata bahwa Allah berfirman, sesungguhnya Kanjeng Nabi bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala khalaqa, menjadikan lautan yang terbuat dari minur, dari cahaya, tahtal arsy, di bawah aras-arasnya Allah. Setelah menciptakan cahaya, lalu Allah menciptakan malaikat. Lahu janahani ahaduma bil masyriq wal akhiratu bil maghrib. Setelah menciptakan lautan yang terbuat dari cahaya di bawah arasnya, lalu Allah menciptakan malaikat yang mempunyai dua sayap. Satu sayap membentang sampai jagat sebelah timur, dan satu sayap yang lainnya membentang sampai jagat pol sebelah barat. Warasuhu tahtal arsy, adapun kepalanya di bawah arasnya Allah. Warijlahu, adapun kakinya tahtal arti, di bawah bumi as-sabi'ati yang paling dasar, yaitu bumi lapis 7. Bayangkan kayak apa gedenya ini malaikat. Halo, ada malaikat yang sayapnya membentang sampai jagat sebelah timur, sayap satu, sayap yang satunya sebelah barat. Kepalanya menembus aras, di bawah aras Allah persis, di bawah arasnya Allah persis. Kakinya nunjem ke bumi yang paling dasar. Faidah sholat al-abdu alayya fi syahri Sya'ban, apabila ada seorang hamba dari umat Nabi, dia membaca sholawat terhadapku, kata Nabi, di syahri Sya'ban, di dalam bulan Sya'ban, amarallahu dhalikal malak, maka Allah perintahkan malaikat itu ayyahmisa fima'il hayati, untuk menyelam di air kehidupan. Halo, air kehidupan yang minum Nabi Isa, air kehidupan yang minum Nabi Khidir, Nabi, ya, air kehidupan yang minum Nabi Idris, hingga sampai sekarang masih hidup, termasuk Dajjal, ternyata minum air kehidupan, jadi sakti. Ya, fayakhbisu dhalikal malak, setelah Allah perintahkan malaikat itu untuk menyelam dalam lautan cahaya, maka malaikat itu taat menyelam. Tsumma yakhruju minku wa yanfaddu janahaihi fayaftiru min kulli risatin qatratun. Setelah menyelam, malaikat itu keluar sambil mengipak-ipakkan sayapnya sehingga meneteslah beberapa tetesan banyaknya. Ya, fakhalahu ta'ala min kulli qatratin, setiap satu tetesan Allah jadikan malaikat malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah, yang malaikat itu memintakan ampunan rahmat pada orang yang mau membaca sholawat di bulan Sya'ban. Salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Hadin Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadlu Sya'bana ala sairi syuhur kafati ala sairil anbiya, wa fadlu Ramadana ala sairi syuhur kafatillahi ta'ala ala ibadihi. Nabi pernah berpesan, bersabda bahwa kehebatan keutamaan bulan Sya'ban melebihi, mengungguli bulan-bulan yang lainnya, seperti aku, kata Nabi, seperti aku melebihi, mengungguli nabi-nabi yang lain. Ini hebatnya Sya'ban, ibarat Nabi Muhammad mengungguli, melebihi nabi-nabi yang lain. Wa fadlu Ramadan
Adapun kehebatan Ramadan melebihi mengungguli bulan-bulan yang lainnya, kafadlillahi ta'ala ala ibadihi, seperti utamanya Allah, unggulnya Allah, hebatnya Allah melebihi hambanya, melebihi makhluknya. Halo. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yarfa'illahu a'malal ibad kullaha fi hadha syahri ay syahru Sya'ban. Kata Nabi, Allah akan mengangkat amal-amal hambanya, baik amal baik ataupun amal buruknya, semuanya dalam 1 tahun fi hadas syuhur, di dalam ini bulan Sya'ban. Halo. Jadi nanti amal kita akan dilaporkan. Amal kita setahun ini dilaporkan, diangkat, dihadapkan kepada Allah. Maka kata Nabi, fa'uhibu ayyurfa'a amali wa ana sha'imun, dan aku lebih suka ketika amal-amalku diangkat, aku sedang berpuasa. Rawahu Ahmad wa Ibnu Hibban wa Tirmidzi. Halo. Nabi memperbanyak puasa, bahkan salah satu ulama menafsirkan kalau untuk Nabi bulan Sya'ban puasanya wajib, tapi untuk umatnya adalah sunnah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, atadruna lima subiya Sya'ban. Halo. Atadruna lima subiya Sya'ban. Wahai para sahabatku, tahukah kalian kenapa subiya Sya'ban dinamakan bulan Sya'ban? Tahukah kalian wahai para sahabat apa sebabnya dinamakan Sya'ban? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala, menjawab Kanjeng Nabi, li'annahu yatasya'abu, tasa'aba yatasya'abu tasya'uban yatasya'abu fihi khairun kathirun. Apa kata Nabi? Karena sesungguhnya di dalam bulan Sya'ban bercabang-cabang kebaikan kathirun, yang teramat banyak. Halo. Dalam Al-Quran dijelaskan, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsal. Barang siapa membawa berbuat kebaikan 1, akan dibalas 10 kebaikan. Itu di hari-hari biasa, itu di bulan-bulan biasa. Wa fi Rajab bisab'ina, di bulan Rajab kebaikan 1 di amal dibalas 70. Wa fi Sya'ban bisab'i mi'ati, adapun di bulan Sya'ban kebaikan 1 dibalas 700 kali. Baca Yasin tadi 1 kali dibalas oleh Allah balasan 700 kali nilai jamaah subhan. Pahalanya peruntukan kepada almarhum Abdul Zailani Bis Kandar. Tuh hebatnya Sya'ban, dilipat gandakan menjadi 700 kali. Makanya Sya'ban itu maknanya bercabang-cabang kebaikannya. Dalam Zubadul Wa'idid wa an Yahya bin Mu'adz annahu qala, lanjut ya, baru 10 menit. 5 huruf yu'ta bi kulli harfin atiyatun lil mu'minina. Dari setiap huruf ini menjadi anugerah, diberikan untuk khusus orang-orang yang beriman. Halo? Halo? Sya'ban ada berapa huruf? 5 huruf. Huruf apa saja? Yang pertama Shin, yang kedua Ain, Sya, yang ketiga Ba, yang keempat Alif, yang kelima Nun. Wa bisyini as-sarafu was-syafa'ah. Adapun Shin mempunyai arti makna, ternyata Shin adalah kemuliaan,
dan syafaat pertolongannya Allah. Wabil aini al-izzatu wal karamah. Adapun ainnya huruf yang kedua al-izzatu keagungan, kelemanan, kemuliaannya Allah. Jadi ain artinya apa? Keagungannya Allah. Huruf yang kedua. Yang ketiga wabil ba'i al-birru. Adapun huruf yang ketiga ba arti maknanya kebaikannya Allah. Huruf yang keempat wabil alifi ulfatun alifatun, yang maknanya artinya adalah kasih sayangnya Allah. Wabin nuni huruf yang terakhir an-nuru. Ternyata huruf yang terakhir nun mempunyai arti makna cahayanya Allah. Jadi Allah akan menurunkan, memberikan, menganugerahkan kemuliaannya, keagungannya, kebaikannya, kasih sayangnya, cahaya rahmat ampunannya pada umat Muhammad yang mau memuliakan bulan Sya'ban. Dengan apa tadi? Banyak istighfar, banyak membaca sholawat, banyak berpuasa sunnah. Tolong jangan ada dusta di antara kita. Siapa yang sudah berpuasa? Belum. Halo. Masih ada berapa hari lagi? Bahkan Al-Imam Abu Hafiz, seorang ahli qiraah, ya, ketika mulai dari dikubur, dia mengatakan aku disiksa terus selama aku mulai dari dikubur sampai datangnya hilalul Sya'ban, baru siksaku diberhentikan, kata Imam Abu Hafiz. Hanya puasa 1 hari Sya'ban. Ini ada riwayatnya, terlalu panjang ya. Subhanallah. Lanjut. Terakhir. Halo. Terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Termaktub dalam kitab Zubatul Wahidin ada, termasuk dalam kitab Ihya Ulumuddin ada, termasuk dalam kitab An-Nawazir juga ada. Hukia anna Isa alaihi salam kana sa'ihan fanadhara ila jabalin ali faqassadahu faidan ila akhiril qissah. Halo, dengerin apa? Mau dengerin orang nih? Diriwayatkan sesungguhnya Nabi Isa alaihissalam sa'ihan, mengelana, mengembara. Nabi Isa itu suka mengembara. Dalam filmnya kan selalu mengembara kan Nabi Isa. Fanadhara ila jabalin ali. Dalam pengembaraannya sampailah Nabi Isa melihat gunung yang sangat besar lagi tinggi. Alim itu maknanya tinggi. Faqassadahu, maka Nabi Isa ingin mendaki gunung itu. Betul? Faizan mongko dumadaan mongko ari kalane qasadahu wa utawi Nabi Isa iku bisakhratin, tetemu kelawan watu gede fidir watil jabali, ing dalam pucuke gunung asadu kang luwih banget apane bayadon putih minal labani tinimbang air susu. Ngerti? Ora bisa. Fiil, fa'il, tamyiz dan lain sebagainya. Udah kelamaan. Faqassadahu. Akhirnya Nabi Isa menghendaki, ingin mendaki gunung itu. Ternyata ketika mendaki, ketika Nabi Isa mendaki gunung itu, sampailah ke pucuk gunung. Ternyata Nabi Isa takjub. Kenapa? Bertemu dengan sokhroh yang asadda bayadun minal laban, batu mutiara gede berwarna putih, yang putihnya luar biasa putihnya, mengungguli daripada air susu. Bayangkan di tengah, di pucuk gunung Nabi Isa menemukan batu mutiara putih. Subhanallah. Fatofa haulaha. Akhirnya Nabi Isa mengelilingi tawaf. Tawafa yutawifu tawafan. Fatofa. Maka Nabi Isa mengelilingi batu
itu. Fata'ajjaba, ta'ajjabu ya ta'ajjuban, ta'ajjaba. Nabi Isa tambah takjub, tambah heran, tambah gumun. Kenapa? Min husniha, teramat indahnya, teramat bagusnya batu mutiara di atas gunung berwarna putih. Akhirnya apa yang terjadi? Fa'auhallahu ilaihi, Allah memberi wahyu kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya Isa, wahai Isa, atuhibbu an ubayinu laka a'jaba min hada. Wahai Nabi Isa, Nabi Isa, mahukah aku tunjukkan? Apakah kau lebih suka aku tunjukkan, aku perlihatkan terhadapmu sesuatu yang lebih menakjubkan, sesuatu yang lebih indah daripada ini batu mutiara putih? Qala, menjawab Nabi Isa alaihi salam, "Na'am ya Rabb, tunjukkan apa yang lebih menakjubkan dari mutiara batu ini di pucuk gunung." Apa yang terjadi? Fanfalaqat as-sakhratu, batu itu terbelah, pecah menjadi dua. Faida, ketika batu ini pecah, huwa bisaikhin, Nabi Isa bertemu dengan orang tua, fiha, di dalam batu yang pecah tadi. Alaihi midra'atun minas syahri, orang tua ini seakan-akan memakai baju kubah, seakan-akan memakai baju jubah karena teramat panjangnya rambutnya sampai membentuk jubah menutupi seluruh badannya. Wa baina yadayhi, dan di antara depannya kedua tangannya muqazatun, tongkat. Wa biyadi, dan di sebelah tangan lainnya inabun, anggur. Bayangkan. Wa huwa qa'imun yusalli, dan orang tua ini syekh ini di atas batu gunung, puncak gunung tinggi, batu mutiara terbelah, ada syekh, di depannya tongkat, di sebelah kanannya anggur. Dia sedang sholat, sholat. Akhirnya Nabi Isa fata'ajjaba, tambah heran, tambah takjub Nabi Isa alaihi salam. Faqala, ya syaikhu, wahai orang tua, ma hadza alladhi ara, apa ini yang aku lihat? Anugerah apa ini yang aku lihat, wahai syekh? Qala, menjawab syekh, ma rizki, ini adalah rizki, anugerahku, rizkiku, fi kulli yaumin, di setiap hari. Bayangkan, ada makhluk Allah di atas gunung paling tinggi, puncak gunung, bahkan di dalam batu mutiara ada hamba Allah yang sedang sholat. Faqala, bertanya Nabi Isa lahu terhadap syekh tadi, mundukan sanatan tak butuh di hati sokhro, awit kapan engkau beribadah, sejak kapan engkau beribadah menyembah Allah di dalam batu ini, wahai syekh? Faqala, menjawab sang syekh tadi, mundu arba'imi'ati sanatin, sejak zaman 400 tahun yang lalu. Halo, sudah 400 tahun ibadah di dalam batu. Fata'ajjab, Nabi Isa tambah takjub lagi. Faqala Isa, ya ilahi, akhalaqta khalqan afdal min hada, wahai Rabb, apakah engkau menjadikan makhluk yang lebih mulia, yang lebih utama daripada hamba ini, daripada syekh ini yang sudah ibadah selama 400 tahun di dalam batu, di pucuk gunung, di dalam batu mutiara? Apakah ada makhlukmu yang lebih utama daripada syekh ini yang telah beribadah selama 400 tahun di dalam batu mutiara? Pertanyaan Nabi Isa. Akhirnya apa yang terjadi? Fa'auhallahu ta'ala ilaih, maka Allah memberikan wahyu terhadap Nabi Isa. Ada Isa, siapa? Lau ana rajulan min ummati Muhammadin adraka syahra Sya'ban fasalla lailatan nisfi salatal bara'ah. Ada Nabi Isa,
Seandainya seseorang dari umat Muhammad menemukan bulan Sya'ban, maka dia mau sholat di dalam malam nisfu Sya'ban, sholat baro'ah, sholat apa saja silahkan. Yang biasa sholat tahajud, taubah, hajat silahkan. Muliakan malam nisfu Sya'ban. Dia memuliakan malam nisfu Sya'ban dari umat Muhammad ini. Lagi ya afdalu indi min ibadati abdi hada arba'umi'ati sanatin. Yakin yakti lebih baik, lebih utama seseorang dari umat Muhammad yang memuliakan sholat di malam nisfu Sya'ban, beribadah kepada Allah, daripada hamba ini, syekh ini yang telah menyembahku selama 400 tahun. Allahu Akbar. Maka umat Muhammad itu umat terbaik. Kira-kira pengen ketemu nisfu Sya'ban gak nih? Mulai dari menit pertama Sya'ban menjelang malam nisfu Sya'ban, yuk kita muliakan apalagi nanti di malam nisfu Sya'ban. Nabi pernah menganjurkan doa bersama. Nabi pernah, ya, hadisnya Bukhari Muslim, tidak ada satu kaum dia kumpul dalam satu majelis, dia berzikir, dia bertadarus, dia berdoa kepada Allah, selain dikepung para malaikat, Allah turunkan rahmat ridhonya. Bahkan Allah pamerkan tuh, hambaku sedang berkumpul menyebut namaku, meminta mau apa saja. Kita pakai hadisnya umum, sahih, memuliakan malam nisfu Sya'ban. Paham? Subhanallah. Ya, mudah-mudahan kita bertemu dengan malam nisfu Sya'ban. Ada lanjutannya lagi, ya laitani kuntu min ummati Muhammadin, kuntu min ummati Muhammad. Aduh Rob, aduh kepengin aku menjadi bagian umat Muhammad. Aku pengen jadi bagian umat Muhammad. Nabi Isa pengen jadi umat Muhammad. Gara-gara malam nisfu Sya'ban diijabah oleh Allah, Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit. Nanti akhir zaman akan turun lagi mengikuti syariat Nabi kita, berjuang bersama Imam Mahdi menegakkan Islam, membunuh Dajjal. Subhanallah, ini hebatnya umat Muhammad. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah hidupkan dalam murah rezeki, taat, istiqomah. Yuk kita muliakan Sya'ban sehingga kita hidup dalam taat, istiqomah. Satu saat nanti pun kembali dalam keadaan husnul khatimah, iman Islam, dapatkan ampunan, rahmat, ridho Allah subhanahu wa ta'ala, ridho merdeka dalam surganya yang terindah. Amin amin ya rabbal alamin. Tentunya banyak kesalahan kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.